Halo Halo semuanya, semuanya, selamat datang di podcast Ngasik Ngobrol Asik Akuntansi. Bersama kita. Saya Wildan Wiradakusuma. Dan saya Karisa Meli Santosa. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap abstrak dan membingungkan, tapi justru menjadi kunci utama kesuksesan banyak perusahaan, yaitu aset tak berwujud atau intangible asset. Nah, betul banget tuh Kak Wildan. Topik ini menarik karena kita akan bahas sesuatu yang tidak bisa dilihat secara fisik, tapi punya nilai ekonomi yang luar biasa. Bener banget tuh. Jadi, teman-teman, secara definisi, aset tak berwujud adalah aset non-fisik yang dimiliki perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Terus, contohnya apa aja tuh, Kak? Apa aja ya? Contohnya ada banyak banget, mulai dari hak paten, merek dagang, software, goodwill, lisensi, sampai hak cipta. Nah, terus teman-teman pasti ada penasaran nih, kriteria seperti apa yang dimiliki suatu aset supaya bisa dicatat sebagai aset tidak berwujud. Bener banget tuh, Kak. Jadi, menurut standar akuntansi internasional atau IAS 38 atau PSAK di Indonesia, aset tak berwujud itu baru bisa diakui kalau memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, bisa dipisahkan dari entitas dan dapat dialihkan atau dijual. Lalu yang kedua, perusahaan memiliki hak atas manfaat ekonominya. Nah, terus yang ketiga yaitu diperkirakan memberikan keuntungan ekonomi di masa depan. Dan yang terakhir yaitu biaya perolehan bisa diukur secara andal. Jadi, perusahaan nggak bisa sembarangan nih mencatat sesuatu sebagai aset tak berwujud kalau belum memenuhi keempat kriteria di atas, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal pencatatan, bagian menariknya meskipun aset ini penting, pengukurannya justru paling sulit dalam dunia akuntansi loh. Benar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pencatatannya. Yang pertama, tidak semua aset tak berwujud itu bisa dicatat. Misalnya, reputasi perusahaan atau loyalitas pelanggan, nilainya kan besar. Nah, itu sulit banget menentukan biaya perolehannya. Tapi tantangan lainnya yaitu perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar. Karena sulit diukur secara objektif. Kadang nilai di laporan keuangan jauh di bawah nilai sebenarnya di pasar. Benar, dan tidak hanya itu, ada juga resiko kesalahan pencatatan. Bisa understate atau malah overstate. Hal ini tuh sangat rentan terjadi, terutama kalau perusahaan tidak melakukan penilaian dan penyesuaian dengan benar. Nah, inilah alasan kenapa penting banget untuk perusahaan memiliki sistem evaluasi yang kuat dan tenaga akuntansi yang paham konsep evaluasi aset tak berwujud. Kalau kita lihat dari sisi strategis, aset tak berwujud itu adalah mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi perusahaan. Nah, iya benar banget tuh Kak Wildan, karena di dalam era digital ini nilai perusahaan tidak bisa hanya diukur dari pabrik atau peralatannya, tapi juga dari inovasi, reputasi, pengetahuan, karyawan, dan kepercayaan pelanggan. Aduh, betul banget tuh Kak Riza. Contohnya tuh kayak perusahaan besar kayak Apple atau Google. Nilai terbesar mereka kan bukan dari gedung atau mesin yang dimiliki, tapi dari teknologi, software, dan brand yang dibangun bertahun-tahun. Nah, iya benar banget nih Kak Wildan. Tidak hanya itu, bahkan keterampilan karyawan dan budaya organisasi juga termasuk aset tak berwujud yang berkontribusi langsung terhadap produktivitas perusahaan. Setuju banget nih Kak. Lalu, pasti teman-teman pada bertanya-tanya nih, gimana sih caranya perusahaan itu bisa mengelola aset tak berwujud ini dengan efektif? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tentu saja ada beberapa strategi yang direkomendasikan dalam akuntansi. Yang pertama, menggunakan metode penilaian multidimensional. Jadi, metode ini adalah pendekatan biaya pasar dan pendapatan secara bersama untuk menghasilkan nilai yang lebih realistis. Oke, ada juga strategi lanjutannya nih Kak, yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM akuntansi lewat pelatihan rutin di perusahaan. Kenapa hal ini penting banget sih? Karena dapat
Karena dengan pemahaman yang baik, pegawai bisa menilai dan mencatat aset tak berwujud secara lebih akurat. Nah, nggak cuma itu aja Kak Wildan, dokumentasi dan inventaris aset secara rapi juga penting banget buat dilakukan perusahaan. Misalnya, menyimpan kontrak lisensi, sertifikat hak cipta, dan dokumen kepemilikan agar mudah diverifikasi secara audit. Oke, bener banget sih Kak. Kan nggak berhenti di situ dulu. Perusahaan itu juga harus yang namanya membuat kebijakan dan prosedur internal yang jelas, termasuk amortisasi dan koreksi nilai agar laporan keuangan itu tidak bias. Setuju banget Kak Wildan, hal-hal itu benar-benar krusial banget untuk mengelola aset tidak berwujud supaya lebih efektif. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, perusahaan juga harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan aset, terutama di era digital seperti sekarang. Benar-benar. Aset tak berwujud itu memang nggak terlihat, tapi punya kekuatan besar dalam menentukan nilai dan daya saing perusahaan. Makanya harus banget dikelola dengan baik. Setuju banget tuh Kak, di balik angka-angka laporan keuangan ada ide, kreativitas, dan kepercayaan yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Baik, mungkin penjelasan kami mengenai aset tidak berwujud sampai di sini aja kali ya, teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh banget nih untuk ditaruh di kolom komentar di bawah. Nah, sekian dari kami dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga materi yang hari ini kita bahas bisa terus berguna dalam pembelajaran teman-teman selanjutnya. Bye, sampai jumpa.